وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan sebab nuzul surat Al-Kahfi dari riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya sebab nuzul dari surat Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang mereka pergi menemui pendeta Yahudi, para pendeta Yahudi. Jadi orang musyrikin ini selalu mencari kelemahan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin membatalkan dan ingin membatilkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara. Akhirnya mereka bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Maka diutuslah dua orang dari kaum Quraisy, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid dan Nadhr bin Harith. Keduanya pergi menemui para pendeta Yahudi dan kemudian berbicara, bermusyawarah dengan para pendeta Yahudi ini tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para pendeta Yahudi memberikan masukan kepada mereka. Kata para pendeta Yahudi, saluhu an fityatin dhahabu fid dahril awal. Mada kana amruhum fa inna amrahum ajib. Kata orang-orang Yahudi, karena mereka punya pengetahuan tentang kisah-kisah masa lalu, berbeda dengan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin enggak punya kitab suci. Orang-orang Yahudi mereka punya Taurat, mereka punya kisah para nabi, mereka punya kisah-kisah yang menakjubkan. Maka mereka menyuruh orang-orang Quraisy untuk memberi pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 pertanyaan. Kalau 3 pertanyaan tersebut bisa dijawab, maka Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjawab, farajul mutaqawwil, maka Nabi Muhammad hanyalah seorang pendusta. Pertanyaan pertama, kata pendeta Yahudi, saluhu an fityatin kharaju dhahabu fid dahril awal. Mada kana amruhum. Tanyakan kepada Muhammad tentang kisah para pemuda, beberapa pemuda yang keluar di masa lampau atau di awal hari. Bagaimana kisah mereka? Sesungguhnya kisah mereka menakjubkan. Wasaluhu, dan tanyalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada dia si Muhammad, an rajulin tawafin, tentang seorang pengembara, balagha masyariqal ardi wa magharibiha, yang telah sampai pada timur bumi dan telah sampai pada barat bumi. Madza naba'uhu, bagaimana kabar lelaki ini? Maksudnya tentang Dzulqarnain. Ini teka-teki yang diberikan oleh para pendeta Yahudi untuk ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang ketiga, saluhu anir ruh. Tanyalah kepada Muhammad tentang ruh. Maka Uqbah bin Abi Mu'aid dan Nadhr bin Harith begitu gembira mendapatkan 3 teka-teki yang ditanyakan oleh pendeta Yahudi untuk ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulanglah mereka ketemu para pembesar-pembesar Quraisy. Akhirnya datanglah orang-orang Quraisy mengetes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tanya, wahai Muhammad, kabarkanlah kepada kami tentang para pemuda yang keluar di pagi hari. Bagaimana kisah mereka? Sungguh kisah mereka menakjubkan. Kalau kita perhatikan, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pendeta Yahudi ini adalah pertanyaan ta'jiz, pertanyaan yang memang tidak ingin bisa dijawab. Kalau orang kasih teka-teki, harusnya kasih kata-kata kunci, ya. Tapi kalau pertanyaannya terlalu global, tanyakan kepada Muhammad tentang para pemuda yang keluar di pagi hari, perkara mereka menakjubkan. Ini terlalu global. Para pemuda yang keluar di pagi hari sangat banyak, ya. Ada di Lombok pagi hari keluar, ada di Bima di pagi hari keluar, ya. Ada di Irian para pemuda keluar. Itu terlalu global, ya. Kalau kasih teka-teki, ya ada para pemuda yang keluar pada tahun sekian atau di abad berapa atau di zaman Nabi siapa, ini baru mungkin bisa dijawab. Tapi kalau pertanyaannya terlalu global, tanyakan tentang para pemuda
yang mereka keluar di pagi hari atau di zaman lampau, bagaimana kisah mereka yang menakjubkan. Tidak disebutkan sama sekali tentang gua. Jadi memang pertanyaan ingin membuat Nabi tidak bisa jawab. Pertanyaan kedua pun demikian, sangat global, sangat umum. Saluhu an rajulin tawafin. Tanyalah kepada Muhammad tentang seorang pengembara yang telah sampai ke barat bumi maupun ke timur bumi. Mana ba'uhu, bagaimana kisah orang ini. Ini juga namanya pengembara banyak. Bajak laut pun sampai ke timur bumi, sampai ke barat bumi. Padahal maksud dia adalah siapa? Dzulqarnain. Kemudian tanyakan kepada dia tentang ruh. Maka Nabi SAW disebutkan dalam riwayat, ya, dia mengatakan bahwasanya sa'ukhbirukum ghadan, saya akan kabarkan kepada kalian besok. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat sebagai jawaban kepada Nabi SAW. Ditunggulah oleh orang-orang kafir Quraisy, besok enggak ada jawaban. Besoknya lagi, lusa tidak ada jawaban. Kalau tidak salah sampai 15 hari atau 2 pekan baru kemudian turun surat Al-Kahfi. Tatkala tidak turun, maka orang-orang kafir Quraisy mulai mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini rajul mutaqawwil, ini orang pendusta. Mana jawabannya? Kalau dia nabi dia harusnya tahu jawabannya. Namun setelah 2 minggu baru kemudian turunlah surat Al-Kahfi. Inilah sebab nuzul yang disebutkan oleh seluruh para ahli tafsir. Ya, meskipun dalam sanadnya masih dipermasalahkan, ya, tetapi inilah sebab nuzul yang disebutkan oleh para ahli tafsir tentang turun surat Al-Kahfi.